Back with me, Ekenen Squad. Nah, by the way, kenapa sih openingnya kayak gitu? Mungkin buat subscribernya, waduh, siapa yang nggak tahu beliau? Abang kita, Kenny Rao. Yeay. Itu kalau di channelnya abang, kalau pembukaan openingnya gitu ya, Back with me. Back with me, Kenny Rao. Woi, pasti udah nggak asing lagi ya. Hari ini alhamdulillah senang sekali Ekenen Dog Training dikunjungin sama top trainer, master, juara bukan hanya di Indonesia tapi Southeast Asia, Bang Kenny Rao dari Blackface Club. Selamat datang Bang Kenny. Terima kasih. Terima kasih banyak udah mau mampir ke sini. Jadi gua nggak mau rugi. Jadi kita mau curi-curi ilmu ya teman-teman. Nah mungkin teman-teman juga nanti bisa dapat banyak informasi dari Bang Kenny Rao. Yang pasti kita mau ngobrol tentang dog sport. Oke. Tapi sebelum ngomongin soal dog sport, jadi gua adalah orang yang beruntung juga nih teman-teman selain Pak Ridwan Kuswara yang memberikan motivasi terus untuk gua terus belajar. Tapi juga Bang Kenny ini adalah orang yang mengasah gua untuk menjadi lebih baik. Kenapa? Karena ya dulu gua sempat membantu sekolah di Bandung tapi bukan Ekenen Dog Training. Habis itu karena harus berkembang, akhirnya gue resign di sana. Nah, Bang Kenny adalah orang yang memberikan support pada saat itu. Gue benar-benar dari bawah, dari mulai gue buka sekolah di Cikole ya Bang ya. Terus sampai pindah ke sini ke Jalan Kolonel Masturi. Dan gue inget banget tuh, dulu itu posisi gue resign itu bawa bomber. Itu tuh yang anjingnya super duper gitu ya, susah. Dan berjasa banget Bang Kenny waktu itu menghibahkan e-collar itu gue ingat banget dan gue masih simpen sampai hari ini Bang. Thank you. Walaupun nggak dipakai, tapi gue nggak akan hilangin karena sejarahnya luar biasa. Iya, jadi dulu tuh gue lihat Aris dan gue ngerasa emang kita pasti ngerti lah untuk melatih bomber itu mau nggak mau memang harus ada equipment yang cocok untuk dia, yaitu e-collar. Dan kebetulan waktu itu memang e-collar gue ada sedikit rusak di bagian pinggirnya dan Aris bisa akalin. Gue kasih ke Aris pakai, nggak mikir panjang memang gue kasih lu pakai, tapi akhirnya baru bersadar gue harus beli lagi satu dan akhirnya gue ngutang untuk beli satu lagi. Tapi berkat itu bomber IGP 3 dengan jerih payah dan gue masuk UGD itu Bang, gue membuktikan. Jadi waktu itu Bang Kenny bikin seminar buat teman-teman di Bandung. Waktu itu penyelenggaranya High Five Dogs Club. Habis itu Bang Kenny keluarin kertas dan bolpen. Oh iya. Tulis target, ya kan. Nah, ini jadi apa ya? Kesepakatan lah ya, kesepakatan target. Terus gue bilang bomber IGP 3. Habis itu wah gue kayak harus ngejar saat itu dan itu Bang Kenny yang motivasi kita semua di Jawa Barat. Dan faktanya dari semua yang menulis ya cuma Aris doang yang meluluskan. Ya, ada yang BH, ada yang apa, yang lain nggak tahu kemana. Tapi mudah-mudahan tetap ya bersemangat lah latihan karena untuk mencapai target itu juga kan nggak gampang. Iya. Jadi itu buat teman-teman nih yang mungkin sekarang lagi nonton, memang untuk melatih dog sport itu nggak gampang. Kita butuh motivasi, butuh guru seperti beliau, butuh partner seperti beliau sehingga kita tuh terus termotivasi untuk lebih baik lagi. Nah, mungkin sebelum ke pertanyaan kita sedikit flashback dulu soal Southeast Asia ya, Bang. Guys, mungkin kalau yang pernah latihan sama gua, terus kalian pikir gua tuh orangnya saklek, galak dan lain sebagainya. Sebetulnya yang lebih galak tuh ini. dulu. Sekarang udah enggak. Jadi gua tuh terus terang ya, jadi saklek, jadi disiplin dan punya tanggung jawab terus etos kerja bagus tuh karena salah satunya Bang Kenny. Jadi dulu tuh gua ingat Bang, gua disuruh bikin track si Wido, ya kan, di lapangan golf tuh di Thailand tuh. Itu gara-gara cuma satu butir dog food ngegeser aja. Itu jadi masalah. Ya, jadi buat kalian nih yang sekarang latihan yang aduh males gini dan lain sebagainya. Gua itu dulu udah kurang semangat gimana. Gara-gara satu dog food ngegeser aja itu kayak langsung. Nah, menurut lu gimana sih, Bang? Kenapa sih harus sesaklek itu dulu gitu? Apa sih yang menyebabkan pemikiran lu ternyata gini, seperti itu? Kalau dari pengalaman selama ini di training memang sih kita handler bolehlah bikin kesalahan. Begitu juga anjing juga boleh bikin kesalahan, nggak ada masalah dengan itu. Tetapi handler atau helper atau siapapun yang membantu kita, ya sekali dikasih tahu
Ngerti gitu ya? Iya, iya, Ngerti, iya. Mas. Karena gini, efeknya gini. Misalnya nih, kita gua ambil contoh proteksi lah misalnya. Seorang helper kita udah kasih tahu, nanti lu cara pegang, cara ngasihnya begini misalnya. Oke, 1 kali lu nggak bisa, kita maklumin. 2 kali nggak bisa, kita maklumin. 3, 4 kali nggak bisa, oke kita ganti helper. Oke. Kenapa? Karena gini loh, kasihan anjingnya. Ya. Lu sebagai helper, oh, oke cuma gini doang, salah ulang. Tapi anjingnya kan ada proses, harus gonggong, harus Ya. keluar aggression dan lain-lain. Kalau ini salah terus, efeknya anjing capek, tapi kita masih mau terus latihan, nanti nggak maksimal. Kedua, cedera. Ya. Nah, kalau kayak tracking, misalkan tadi lu bilang dog foodnya, rewardnya sedikit geser. Memang ya pada waktu itu gue punya suatu konsep training penempatan dog food itu, ya harus di bagian ini, walaupun tidak sempurna gitu ya, tapi jangan keluar dari sana. Itu faktor nanti anjingnya kemungkinan bisa out of track lah atau apa, itu yang kita pikirkan. Tapi hal-hal ini kita kerjakan yang detail ini kan pada waktu itu yang kita hadapi adalah event kompetisi. Oke. Ya kan. Kalau event sekedar ujian, sekedar lulus, ya nggak perlu seperti itu. Gitu. Tapi kalau lu punya target dari awal ngelatih anjing 0, udah ke kompetisi. Nah dari 0 ini yang lu kerjakan itu adalah mindsetnya ke kompetisi, bukan sekedar lulus. Itu loh maksudnya. Ya, jadi buat teman-teman yang di rumah yang mungkin belum semangat mungkin atau setengah-setengah, tuh dengerin kata Bang Kenny. Dari awal itu kita harus benar-benar mempersiapkan mindset kita tuh untuk kompetisi, sehingga nggak bisa main-main lagi kita. Saat pondasi lu udah bener, next levelnya udah nggak terlalu sulit. Ada kesulitan tapi tidak terlalu sulit. Gue setuju. Ya kan, contoh misalkan lu latih IPO 3. Nah, pondasi sesungguhnya itu malah di IPO 1. Betul. IPO 1 lu udah 90%, IPO 2, IPO 3 itu cuma ya melangkah sedikit. Tapi kalau IPO 1 lu udah 50-50, ya mungkin ke IPO 2-nya juga 50-50. Betul. Gitu. Nah, terus ini nih Bang, yang amazing banget buat gua ya. Karena waktu itu tuh gua nempel terus sama Blackface ya, dalam hal ini adalah homo dia waktu itu. Anjir. Nah, terus yang gua lihat dari lu Bang ya. Pertama, saat itu ya Bang, lu nggak punya mentor dari luar negeri. Yang ya bukan gimana ya, maksud gua bebas-bebas aja. Cuman kayak gua aneh banget nih, Bang Kenny ini kok bisa gitu training sendiri, kemudian nggak pakai mentor, dan dia tuh kayak disiplin banget mempersiapkan waktu itu Wido ya. Untuk kompetisi Southeast Asia, dan hasilnya luar biasa. Nomor gue tuh pengen tahu Bang, maksud gue kenapa lu nggak pakai mentor dari luar negeri, terus lu bisa handling sendiri dan lain sebagainya, terus juga sukses yang pada saat itu notabene-nya orang tuh berlomba-lomba untuk bergaul dengan trainer-trainer yang dari luar negeri gitu. Kalau kita flashback kondisi dulu, kalau mentor, kita ini semua dalam bidang apapun pasti ada mentornya. Ya. Ada seseorang yang menginspirasi kita. Ya. Kalau gue dulu tuh kebetulan memang terlalu sistematis, jadi gue pengen yang gue kerjakan dengan anjing ini sesuai dengan sistem yang gue suka. Oke. Misalkan dulu ada Aris misalkan, seorang top trainer, tapi gue tidak cocok dengan sistem pelatihan si Aris ini. Gue tetap menghargai Aris sebagai top trainer, tetapi sorry to say gue nggak akan ikut sistem training. Tetapi ada masukan-masukan yang Aris sampaikan bisa jadi input buat kita ke depan. Jadi kalau dulu itu tahun 2012 ke bawah itu mungkin Pak Liman dulu kan sering ngundang beberapa top trainer lah. Ya kita ikut seminarnya. Ada hal-hal yang bagus kita masukin, yang kita nggak cocok ya udah kita simpen dulu. Kedua, bicara soal mentor luar, pada waktu itu kan Dogspot ini belum seperti sekarang. Kita bisa ngundang si A, si B, si C, dan udah tahu konsepnya seperti apa Dogspot IGP ini. Nah dulu itu kita masih ya prematur lah kita bilang. Jadi untuk mengundang seseorang datang ini pada waktu itu bingung mau ngundang siapa yang cocok dengan sistem kita, juga cocok untuk para peserta. Karena kalau gue sih yang mengundang seorang pembicara yang bisa sejalan, sejalan, nggak neko-neko, yang enggak di seminar itu oh good boy, tapi di training hariannya
ada koreksi yang terlalu keras. Gue Oke. suka. Gue lebih baik mengundang pembicara yang memang saat seminar pun dia kasih tahu, dia latihan pun harus keras, harus real. Nah, itu baru pembicara yang benar. Oke. Nah, faktor ketiga mungkin waktu itu kan sponsor. Ya. Dari finansial kita belum sanggup lah untuk mengundang seseorang dari luar. Baru tahun 2014 setelah dari Thailand kita mulai itu mengundang Andres, mengundang Thomas, Bert, ya kan. Betul. Nah, mudah-mudahan kayak Ekena ini kan kemarin udah ngundang Lisa Durability, ya itu suatu langkah yang bagus. Nah, mungkin nanti ada kesempatan undang siapa, Martin Pesa lah atau siapa, bikinlah seminar. Memang sih pengalaman gue kelihatannya setiap ngundang pembicara kayak diulang materinya. Nah, mudah-mudahan dapat satu pembicara yang klop, sistemnya oke, orangnya asik, nggak neko-neko. Next year kita ulang lagi. Si pembicara udah tahu, nih anjingnya Aris yang tahun lalu begini. Perkembangannya apa. Tapi dengan catatan si peserta ini juga ada effort latihan, jangan training. Hanya di seminar datang, ngopi, dapat sertifikat, tahu jangan gitu juga. Itu yang baru bikin kita sebagai peserta, pemain, tahun ke tahun ada progres. Nah, gini Bang, kenapa waktu itu lu nggak ada mentor terus lu bisa jadi juara? Ini kan sesuatu yang menurut gue kayak orang yang beginner tuh kayak gue nggak mungkin lah ngelawan Bang Kenny gitu kan, gue nggak mungkin lah ngelawan Bang Effendi yang udah jago-jago gitu. Nah, mungkin motivasi juga nih buat teman-teman. Dan itu lu alami. Tadi kan lu ceritakan waktu itu lu dengan segala keterbatasan dan lain sebagainya, tapi lu bisa fight di Southeast Asia ya guys. Nggak ada pilihan lain, prestasi sih. Oke. Karena waktu itu mungkin di otak gue hanya prestasi dan prestasi. Bagaimana cara gue meraih prestasi itu kan? Mau nggak mau latihan. Almost every day, almost every night latihan. Every day. Ya, every day. Every day. Sampai mati-matian gitu maksudnya. Bahkan gue waktu 2013 ke bawah itu, 2014 ke bawah itu sampai barusan tadi kita ngobrol di luar ya. Nggak punya waktu untuk nemenin anak pertama gue. Dia masih balita. Ya, jadi otak gue latihan sampai jam 9 malam gitu. Ya memang ada yang harus dikorbankan, tapi akhirnya gue berpikir lagi, itulah yang bikin gue tanda kutip ada hasilnya lah ya. Nah, lalu yang memotivasi gue itu video-video dari pemain luar kan. Tapi satu hal yang paling penting, kalau nggak salah gue pernah bicara sama lu. Dulu itu gue tidak pernah mau pusing dengan anjing orang lain bagus atau enggak. Oke. Ya, jadi gue bersaing itu waktu itu benar-benar pure diri gue sendiri. Ya, kalau orang lain punya anjing lebih bagus atau apa, ya itu hasil training dia bagus, no problem dengan itu. Nah, tapi anjing gue ini bisa nggak nih sampai ke level semaksimalnya anjing itulah. Kita juga nggak boleh memaksakan lu harus jadi juara ini semaksimalnya dia. Nah, dan waktu itu sistem pelatihan itu kan masih tanda kutip metode capcay. Ini masuk. Ya, kombinasi. Nggak ada salah kita coba. Nah itu mungkin yang bikin gua nggak jenuh dan memang waktunya ada, anjingnya juga oke. Jadi ingat ya teman-teman ya, lu mau dibilang top trainer itu nggak ada artinya kalau anjing lu nggak bagus. Yes. Ya. Kayak gua sekarang oke lah mungkin dianggap seorang pelatih yang bisa melatih IPO atau yang lainnya. Tapi kalau gua dikasih anjing yang memang apa kita bilang tidak mampu untuk dog spot itu bidang itu, gue juga nggak bisa jadi apa-apa. Gitu. Itu aja simple. Jadi handler, anjingnya, teman-teman yang membantu ini semua harus sejalan. Sejalan. Baru bisa. Dan gue pribadi dulu bisa Asia Tenggara, Asia Pasifik ya itu sebenarnya tidak terlepas dari bantuan anak muda ini sebenarnya. Gitu ya. Kok gue bilang anak muda ya berarti gue udah tua ini ya. Ya, tidak terlepas, sebentar lagi jadi om. Tidak terlepas dari bantuan Aris juga waktu itu banyak bantu gue di helper waktu Ekenan ini belum di sini. Aris ke Bandung, ke Jakarta, ke Bekasi main latihan, rutin. Nah hal-hal ini yang gue harapkan sekarang ini sebenarnya dari dulu sih gue harapkan terus berlanjut. Komunitas dogspot ini nggak banyak orang-orang. Ya si A, si B, si C doang. Betul. Nah, jalin silaturahmi ini gimana caranya? Ya udah nggak ada pilihan lain, lakber. Itu loh guys ya. Jadi gue tuh merasakan sendiri ya. Ke Thailand itu gue dulu ya bawa magic jar, ya kan? Ya, bawa beras. Jadi bawa beras. Jadi guys segala sesuatu yang kalian lihat sekarang ini mungkin luar biasa itu dimulai dengan
yang biasa-biasa aja. Pengalaman yang lucu. Jadi di penginapan tuh gue begitu kagetnya ngeliat Aris keluarin magic jar, terus bawa beras 5 kilo, terus nasi yang udah sasetan tinggal masak. Aduh, tapi memang kan kita di sana makan juga kurang cocok lah makanannya. Untuk Aris bawa nasi apa, masak sendiri itu keren. Iya. Jadi jangan jadikan keterbatasan itu sebagai penghalang gitu ya. Nah, terus ini Bang, gue mau intermezzo sedikit ya. Mungkin teman-teman biasa lihat gue pakai baju hitam hijau. Hari ini gue pakai baju warna kuning. Nah, tau nggak kenapa? Nggak tahu ya, bener apa nggak. Lu tuh identik blackface itu kuning dan hitam. Tapi emang lu create kayak gitu apa gimana sih Bang? Kalau bicara warna selera gue, dulu itu memang gue sukanya cuma biru. Awalnya memang biru sama hitam lah. Gitu. Film biru suka? Nggak suka nontonnya sih. Prakteknya suka. Nah, terus gue juga nggak tahu kenapa kok jadi ke kuning sebenarnya. Dan itu berlanjut sampai hari ini ke motor, ke aksesoris gue tuh ada kuningnya lah intinya gitu. Kuning buat gue lebih cerah aja sih, ya kan? Buat gue lebih cerah. Kalau hitam itu kan dark gitu. Berarti gue dark. Ya, dark. Gitu. Tapi kita kayak Ekena nih, lihat. Warnanya cerah sekali. Ya, makanya beberapa tahun lalu kandang-kandang gue itu kan warnanya krem, gitu. Kayaknya sumuk gitu, kayak suntuk. Akhirnya hijau. Gue chat si Ekena ini warnanya apa ya? Hijau. Sebelum situ masih hijau nih. Iya. Nah, gue bikin hijau. Tapi gue mungkin suka kuning nih. Ya udah tambah kuning. Jadi hijau, blackface dan Ekena. Jadi memang warna itu nggak terlalu jadi apa ya? Patokan. Jadi emang suka aja lah. Ini juga keren warnanya. Oke. Nah, mungkin terakhir nih Bang ya, yang gua nggak terakhir banget lah. Mungkin kan tadi kita udah belajar perjalanan, perjuangan, habis itu motivasi, tips dari Bang Kenny. Nah, yang paling terpenting lagi nih Bang, Indonesia ini untuk masalah IGP ya, dog sport nih. Dan lu melihat teman-teman yang anak muda regenerasi, lu mungkin ada pesan, mungkin ada sesuatu yang mau lu sampaikan buat teman-teman yang baru mulai, atau sekarang lagi istirahat, atau yang lagi konsisten. Nah, mungkin ada sesuatu yang lo bisa sampaikan ke kita semua nih. Ya, sebenarnya bukan saran sih. Cuma, apa ya bilangnya, bukan nasihat juga lah. Cuma sharing, kalau yang baru memulai, lakonin aja dulu. Lakonin. Jangan lihat anjingnya, begitu tengah jalan, kayaknya kurang ini. Selesain aja dulu. Selesain dulu. Di situ lu belajar bahwa, kalau gue pengen lebih tinggi lagi levelnya di permainan dog sport ini atau apapun lah, agility juga sama. Berarti gue harus cari anjing lagi yang notabene memang lebih mampu. Ya, dari segala aspek itulah. Tapi dari situ juga lu akan belajar untuk menghargai anjing. Banyak orang ngelatih anjing itu hanya di pikiran si pelatih itu si anjing harus bisa goal ini. Tapi mereka tidak pernah pikir sebenarnya ini anjing mampu atau enggak. Gue banyak latih anjing lulus BH, lulus IPO 1, IPO 2. Pertanyaannya, kenapa anjing BH itu nggak gue lanjutin ke IPO? Atau IPO 1 itu nggak lanjutin ke IPO 2? Gimana tuh? Saat gue lulusin BH, gue udah tahu untuk kedepannya ini anjing tidak akan mampu. Begitu ya IPO 1. Orang bilang IPO 1 udah lulus tinggal naik kelas IPO 2. Tidak semudah itu Ferguson. Saat IPO 1 ular dong Ferguson. Saat IPO 1 ujian kita udah tahu nih anjing problemnya di sini. Mungkin kalau gue ngotot untuk memperbaiki, meningkatkan, mungkin bisa lulus IPO 2 tapi hasilnya nggak maksimal. Ya kan? Tapi pernah nggak kebayang saat lu memaksakan anjing ini untuk naik ke IPO 2, berapa banyak effort koreksi yang harus diberikan kepada anjing. Di mana dia belum tentu mampu. Kalau dia udah selesai BH atau IPO 1 sampai di situ, ya sudah. Mampunya dia situ susah. Dan jangan jadikan nilai BH atau nilai IPO 1 itu karena kurang bagus, gue latihnya salah, anjing gue nggak bagus. Bukan, justru kalian harus bangga. Berapa persentase orang yang lulusin IPO 1 di Indonesia? Ya kan? Berapa persentase orang yang meluluskan BH, tapi dengan penampilan yang sesuai standar? Nah, ini lo harus lihat nih. Lo lulusin anjing lo BH dengan nilai 59, dan memang sesuai standar,
tapi anjing lu nggak mampu untuk IPO 1. Ya. Contoh misalnya digigitan kurang Ya. atau segala macam atau nggak bisa lompat. Stop di IBH, banggalah dengan nilai itu Ya. karena anjing lu tampil di BH itu benar-benar real performance. Gitu maksudnya. Betul. Dan jangan belajar itu lu kosongin dulu nih. Apa sih istilahnya, lu kayak empty your mind. Wih, kayak Bruce Lee, kosongin air baru isi lagi. Contoh misalnya gue akan suatu hari akan main agility misalnya, belajar sama Aris nih. Gue nanti di sini akan jadi orang bego yang nggak ngerti apa-apa, yang dia bisa maki-maki gue. Gitu loh, nggak masalah. Jadi benar-benar kosongkan, walaupun mungkin gue tahu nih begini. Tapi karena gue belajar dengan Aris dan gue nggak ngerti agility itu seperti apa, kosongkan, belajar, ada hasil, nah nanti baru gantian dia yang gue maki-maki. Tapi gue tagih nanti main agility. Gue bikin tracknya 200 km lari terus. Dan untuk yang masih konsisten, masih berlatih sampai hari ini, pertahankan. Ingat goal lu apa, jadi latihan itu harus ada goalnya. Misalkan mau IPO 3, ya udah coba sampai IPO 3. Nggak mampu ya nggak apa-apa, mungkin kita ada waktu ganti anjing baru, belajar lagi dari nol. Macam, ya, tetap konsisten di bidang ini dan jangan jadikan bidang ini tuh sebagai suatu ajang gue bersaing dengan trainer lain supaya gue dianggap lebih jago. Ya. Betul. Orang akan menganggap lu jago training itu dari prestasi lu. Makanya dari dulu gue itu sebenarnya tidak mengejar popularitas. Ya kan? Yang gue cari itu prestasi. Itu makanya gue korbankan sampai waktu keluarga dan lain gue korbankan. Popularitas itu nanti akan datang sendiri, lu dikenal orang, tinggal lu masih bisa stay humble nggak di posisi yang lu udah populer itu. Ya, saat lu udah populer, lu arogan, ya lu akan hilang dengan sendirinya. Ya. Dan yang terakhir buat yang udah nggak aktif, gue cuma bisa bilang thank you untuk partisipasi kalian selama ini. Juga jadi motivasi kita semua untuk tetap bersaing, berkompetisi. Ya kalau ada waktu boleh bermain. Kira-kira seperti itu. Oke guys, tuh ya. Jadi dengerin apa yang dibilang sama Bang Kenny. Karena untuk kita bisa maju lebih baik itu adalah dengan yang seperti tadi dibilang sama Bang Kenny. Belajar, mengosongkan pikiran, low profile, high quality. Nah Bang, betul. Untuk yang gua selalu amazing sama slogan lu itu. Ingat nggak lu bikin slogan? Compete with, apa tuh Bang? Train like a beast, compete with beauty. Nah itu tuh mungkin buat gue selalu terngiang-ngiang gitu Bang. Mungkin bisa dijelasin Bang, ini penting banget soalnya. Gue lebih seneng gini, kalau lu mau cari teori video latihan kayaknya banyak banget. Tapi kalau nasihat gue rasa sih itu lebih penting daripada yang lain karena itu motivasi. Itu apa Bang maksudnya? Mungkin itu berlaku buat gue dulu ya. Sekarang gue akuin gue juga udah melempem lah, gitu. belum bisa aktif seperti dulu. Jadi train like a beast itu di bidang apapun lah, nggak hanya dog sport. Ya, lu latihan bener-bener kayak orang gila, ya kan. Tapi saat lu berkompetisi dengan indah. Masalah juara atau apa itu nomor 2. Yang penting lu berlatih seperti orang gila. Saat lu kompetisi, lu tunjukkan kepada dunia bahwa ini loh gue. Masalah juara itu kan penilaian ya. Tapi lu tampil di mata dunia, ini loh Kenny Irawan, ini loh Aris. Oke, guys, itu obrolan gua dan isinya semua daging, bukan kaleng-kaleng. Kalau lu mau cari video latihan, video trik-trik and tips, bisa langsung ke channelnya Bang Kenny apa Bang? Ya, Breakfast Club. Ya, sekarang memang gue udah jarang upload ya. Mudah-mudahan ada waktu lagi kita bisa upload lagi untuk memotivasi teman-teman belajar. Ya. Untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, Jabodetabek mungkin ya, Bang Kenny juga sekarang fokus di visi training. Bisa kontak kemana Bang? Ke IG boleh, kenny.rao boleh. Nanti kalian kalau mungkin belum jelas, nanti gue kasih teks. Terus kalau kalian misalnya mau nanya-nanya dulu, kalian bisa langsung di komen di bawah. Kemudian buat kalian mungkin yang nontonnya dari Instagram, jangan lupa kasih love-nya, kasih like-nya, ya kan? Terus komennya juga. Terus buat kalian yang nonton di YouTube, jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya. Terus juga komen supaya kita bisa terus ngobrol dan gue lebih semangat lagi untuk bikin konten. Thank you Bang Ken. Thank you Aris. Gua banyak utang budi sama lu. Sama-sama. Mudah-mudahan kita tetap terus bersaudara. Amin. Di luar dog sport.
Ya. Itu kita tetap Amin. friendly karena dengan itulah Indonesia bisa maju. Betul. Jadi guys, gua dan Bang Kenny itu selalu concernnya bagaimana kita mengembangkan dog sport di Indonesia setelah yang senior-senior ini sudah memperkenalkan, nah kita-kita ini yang melanjutkan dan mengembangkan. Jadi itu bukan tugas gua aja dengan Bang Kenny, tapi menjadi tugas kalian. Itu menjadi motivasi untuk berdiri atau berkibarnya bendera Indonesia di kancah internasional ya. Amin. Itu cita-cita kita. Amin. Oke, dari EK9 Dog Training, thank you buat Bang Kenny Rao dari Blackface. Saya Aris, jangan lupa untuk selalu pantau kegiatan kita di EK9 Dog Training. Jangan lupa, mari berlatih dan menyayangi dogi Anda bersama EK9. Thank you, Bang. Thank you.